Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali di Math is Fun. Video kali ini adalah materi statistika, bagaimana cara membuat histogram dan ogif. Pertama, bagaimana cara menggambar histogram? Untuk menggambar histogram, kita membutuhkan data. Nah, datanya adalah data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Contohnya di sini adalah tabel distribusi frekuensi untuk nilai matematika. Di sini tabelnya terdiri dari 7 kelas, di mana jumlah datanya semuanya adalah 50. Nah, dari data ini akan kita buat histogramnya. Histogram itu adalah merupakan diagram batang. Kita lihat di sini garis yang vertikal adalah untuk frekuensi, garis yang horizontal ini untuk nilai matematika. Kita lihat di sini ada 7 batang karena mewakili 7 kelas. Batang yang pertama mewakili kelas yang pertama. Di sini ketinggiannya adalah 2, sesuai dengan frekuensi di kelas pertama. Kemudian kita tentukan nilai-nilai matematika atau nilai pada garis horizontal ini. Ya. Yang pertama di sini, tepat di garis ini, garis pada batang yang pertama, kelas pertama, ini adalah 14,5. Artinya 14,5 itu adalah tepi bawah kelas ke-1. Dihitung dari batas bawah 15 dikurangi 0,5. Jadi 14,5. Kemudian tepat di garis ini, garis yang merupakan penghubung atau batas dari kelas ke-1 dan kelas kedua, nilainya adalah 23,5, yang artinya di sini adalah tepi bawah kelas kedua, juga sekaligus merupakan tepi atas kelas yang pertama. Dan begitu selanjutnya, di sini 32,5 merupakan tepi bawah kelas ketiga, sekaligus tepi atas kelas kedua. Dilanjutkan terus sampai kelas yang terakhir, di sini adalah tepi atas kelas ke-7. Nah, seperti ini. Dan harus diingat, jarak atau jarak di sini ya, selisihnya dari setiap tepi bawah kelas kedua ke kelas ke-1 atau kelas sebelumnya, ini semua sama. Selisihnya adalah 9, yang artinya di sini 9 itu adalah panjang kelas. Nah, kita lihat di sini ketinggian batangnya sesuai dengan nilai dari frekuensi setiap kelasnya. Nah, ini histogramnya. Jadi histogram itu merupakan grafik atau diagram batang. Kemudian garis yang vertikalnya untuk frekuensi, garis yang horizontalnya untuk nilai matematika. Nah di sini yang diambil contohnya untuk histogram ini adalah tepi bawah atau tepi atas kelasnya. Sini. Selanjutnya, poligon frekuensi. Bagaimana cara menggambar poligon frekuensi? Nah, kita lihat histogram yang tadi yang sudah kita buat adalah seperti ini. Kemudian bagaimana cara membuat poligon frekuensinya? Poligon frekuensi digambar berdasarkan histogram ya. Karena tadi histogramnya sudah ada, tinggal sekarang mengganti di sini nilai-nilai pada sumbu yang horizontalnya atau nilai matematikanya. Sebelumnya kita menggunakan pada histogram menggunakan tepi bawah kelas ya dan tepi atas kelas. Nah, pada poligon frekuensi bisa juga kita ganti di sini tidak menggunakan tepi bawah dan tepi atas tapi menggunakan interval kelas ya. Contohnya di sini tabel distribusi frekuensinya kan ini. Berarti interval kelas pertama yang ini ya. Ini untuk yang kelas kedua dan selanjutnya. Nah, kemudian tentukan titik-titik pada setiap batang
titik tengahnya pada setiap batang, kemudian hubungkan dengan garis. Nah, seperti ini. Ini titiknya di sini dihubungkan, lanjut, dan sampai yang terakhir, kelas ke-7 sini. Nah, yang seperti ini namanya poligon frekuensi. Jadi gabungan dengan diagram batang dan diagram garis. Atau boleh juga hanya bentuk seperti ini, ya, diagram garisnya saja. Di mana kita lihat di sini diambil angka-angka di sininya adalah angka titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu untuk kelas yang pertama didapat dari mana? Didapat dari batas bawah ditambah batas atas, kemudian dibagi 2 sama dengan 19. Tuh ya. Kemudian untuk yang kelas kedua juga sama, berarti batas bawahnya 24, batas atasnya 32 bagi 2 sama dengan 28. Dan begitu selanjutnya. Jadi poligon frekuensi bisa berbentuk seperti ini atau bisa berbentuk yang sebelumnya. Masih ada diagram batangnya. Selanjutnya, bagaimana cara menggambar ogive, ya? Di sini ada dua ogive, itu ada ogive yang positif, itu ya, ada yang ogive negatif. Nah, gambarnya seperti ini. Ogive positif, ini ogive negatif. Ogive positif di sini kita lihat arahnya dari kiri ke kanan itu naik. Sedangkan ogive negatif dari kiri ke kanan itu turun. Atau kalau dihubungkan dengan gradien suatu garis, maka ini gradiennya positif. Ini gradiennya negatif. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara membuat ogive? Kita harus membuat dulu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, ya, dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita mulai dari kurang dari dulu ya. Caranya adalah seperti ini. Tabel distribusi frekuensinya seperti ini, kemudian kita buat tabel tambahan. Untuk nilai matematikanya tidak dalam bentuk interval ini, tapi kita gunakan kata ini, kurang dari tepi bawah kelas ke-1 atau kurang dari 14,5. Kemudian untuk kelas kedua, kurang dari tepi bawah kelas ke-2, ya, dan selanjutnya. Nah, kita lihat frekuensinya di sini. Untuk nilai matematika yang kurang dari 14,5 tidak ada, karena di sini nilainya dimulai dari 15, ya, atau nilainya dari 14,5. Jadi tidak ada yang kurang dari 14,5. Jadi tidak ada datanya. Jadi kita tulis di sini 0. Kemudian untuk data yang kurang dari 23,5, artinya data yang kurang dari kelas kedua itu berarti datanya yang di kelas ke-1. Itu sebanyak 2. Tuh ya. Kita lanjutkan yang kurang dari 32,5, tepi bawah kelas ketiga, 32,5. Berarti yang termasuk adalah 2 kelas ini, 2 kelas sebelum kelas ketiga. Berarti kelas ke-1 dengan kelas kedua frekuensinya kita jumlahkan, ada 6. Ya, karena ada 6. Kemudian selanjutnya yang kurang dari 41,5, yang kurang dari kelas ke-4, berarti kelas 1, 2, dan 3 kita jumlahkan, berarti hasilnya semuanya 13. Atau boleh cara langsungnya 6 saja tambah 7, jadi 13. Tuh ya. Lanjut, kurang dari 50,5 berarti jumlahkan yang biru ini, hasilnya adalah 21. Didapat dari 13 ditambah 8, 21. Dan selanjutnya, kurang dari 59,5, ada 31, kurang dari 68,5, ada 44, dan yang kurang dari 77,5, berarti semuanya, ya, jumlahkan ada 50. Nah, ini tabel yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari.
Nah, data dari tabel ini kita gambarkan diagram garisnya. Nah, diagram garisnya seperti ini. Ya. Di mana yang diambil di sini di horizontal, data di horizontal adalah tepi bawah kelasnya. Ini, ya. Ini adalah gambar ogive positif. Kita lanjutkan bagaimana cara menggambar ogive negatif. Namanya tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan, ya. Caranya sama. Nah, seperti ini kita buat tabel bantuannya, kemudian di sini ditulisnya lebih dari sama dengan 14,5. Nah, kita cari data yang lebih dari sama dengan 14,5. Ini semua nilainya adalah lebih dari sama dengan 14,5 dari kelas ke-1 sampai kelas ke-7. Ya, semua data itu nilainya lebih dari sama dengan 14,5. Berarti di sini kita jumlahkan saja ada 50. Selanjutnya di kelas kedua, lebih dari sama dengan, tapi bawahnya di sini 23,5. Berarti ada berapa? Semuanya kecuali kelas yang pertama. Karena kelas yang pertama kurang dari 23,5. Jumlahkan, hasilnya 48. Atau boleh dengan cara 50 dikurangi 2, 48. Dengan cara yang sama, kita hitung 44. Ya, didapat dari 48 dikurangi 4. Ya, 48 kurangi 4. Lanjut, ini dilanjutkan sampai selesai, sampai kelas ke terakhir di sini. Lebih dari sama dengan 77,5. Itu tidak ada karena nilainya di sini semua di bawah atau kurang dari 77,5. Gitu ya. Nah, tabel ini kita gambarkan diagram garisnya didapat seperti ini. Namanya ogive negatif. Demikian cara menggambar ogive negatif dan positif. Yang harus kita camkan di sini atau kesimpulannya, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, maka gambarnya adalah suatu ogive positif. Kemudian kalau yang tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan, berarti gambarnya adalah ogive negatif. Nah, demikian menggambar ogive positif dan negatif. Demikian bagaimana cara menggambar suatu histogram, kemudian poligon frekuensi, dan ogive positif dan ogive negatif. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.